Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami memohon pertolongan Allah Roh Kudus, memberikan kami hikmat dan pengertian, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing dan kita akan membaca dari Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Yohanes pasal 8 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita, kemenangan ada dalam terang Tuhan Yesus. Itulah tema kita. Kemenangan ada dalam terang Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya di akhir tahun ini? Saya berharap kita semua masih sangat antusias untuk mendengarkan firman Tuhan sebelum kita meninggalkan tahun 2020. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup sering diibaratkan seperti sebuah perjalanan. Perjalanan itu bisa menyenangkan, namun bisa juga menegangkan. Perjalanan kadang melelahkan, sehingga butuh istirahat untuk penyegaran. Perjalanan kadang rumit, sehingga butuh strategi dan hikmat. Namun yang pasti, perjalanan pasti ada tujuan. Sehingga untuk mencapai tujuan, butuh perjuangan dan juga ketekunan. Jika saat ini kita tiba di penghujung tahun 2020, tentu bukan sebuah kebetulan, tetapi karena ada tuntunan Tuhan. Bagaimana kita dapat mengalami kemenangan, melewati hari demi hari, bulan demi bulan, sampai kita tiba di akhir tahun ini. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan, menjadi renungan saya, menjadi renungan kita sekalian di dalam kita mengakhiri tahun 2020. Berbicara tentang kemenangan. Pertama, kemenangan terjadi ketika ada pertobatan dan iman yang sungguh-sungguh. Saudara-saudara, jikalau kita memperhatikan Yohanes pasal 8, tadi kita baca ayat 12. Tetapi dalam paragraf sebelumnya atau konteks sebelumnya dari bacaan kita, itu mengisahkan tentang seorang perempuan berdosa. Dia kedapatan berzinah, lalu kemudian dia dibawa ke publik untuk diadili menurut hukum Taurat Yahudi. Memang dikatakan bahwa setiap orang yang kedapatan berzinah harus dihukum mati dengan rajam atau dilempari dengan batu sampai ia mati. Yohanes pasal 8 ayat 3-5 kita bisa lihat di sana. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, perempuan ini tentu berada di dalam satu ketakutan, seolah tidak ada harapan. Dia hanya bisa pasrah tanpa ada perlawanan. Begitulah situasinya. Namun situasi berbeda ketika Yesus hadir di sana. Yesus hadir memberi pencerahan. Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, silakan lempar duluan." Apa yang terjadi? Satu persatu mereka pergi dari kerumunan. Tinggallah perempuan itu sendirian. Ternyata tidak ada seorang pun yang berani memberi penghukuman. Yesus pun tidak memberi penghukuman, tetapi dia memberi pengampunan. Yesus berkata, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikian kata Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Perempuan itu sadar akan dosanya. Dia bertobat, kemudian meninggalkan dosanya. Dan dalam iman kepada Yesus Kristus, dia pun mengalami kemenangan. Kemenangan atas dosa. Terang yang sejati telah mengalahkan kegelapan karena dosa. Maka kita bisa berkata, puji Tuhan. Saudara dan saya, tentu kita sudah mengalami kemenangan. Karena kita sudah memiliki iman yang sejati. Amin. Saya berharap kita semua mengakhiri tahun ini mengalami kemenangan karena kita sudah sungguh-sungguh di dalam pertobatan, meninggalkan segala dosa, tetapi kemudian mengarah kepada Kristus di dalam iman, di dalam pengharapan, di dalam kasih kita kepada Dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kemenangan terjadi ketika hidup dalam hikmat dan pimpinan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita membutuhkan hikmat di dalam semua perjalanan kehidupan kita. Kita membutuhkan hikmat, sehingga kita tidak salah di dalam melangkah, tidak salah di dalam mengambil keputusan. Di sini dikatakan di dalam bacaan kita, di dalam ayat 12, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Mengikut Tuhan berarti hidup sesuai dengan pimpinan Tuhan. Atau hidup sesuai dengan teladan Tuhan. Saudara tentu pernah mendengar kisah tentang Salomo. Ketika Salomo diurapi menjadi raja, maka dia diberi kesempatan untuk meminta kepada Tuhan di dalam doanya. Lalu apa yang Salomo minta? Ternyata kalau kita membaca dalam 1 Raja-Raja pasal 3, dia tidak meminta umur panjang, dia tidak meminta kekayaan, dia tidak meminta keagungan atau kemuliaan. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9 sampai 11. Akan tetapi, saudara-saudara, dia meminta hikmat agar dia bisa memimpin dengan bijaksana dalam perjalanan karirnya ataupun pelayanannya sebagai seorang raja di Israel. Maka Tuhan pun mengabulkan. Tuhan menjawab permintaannya. Dan bukan hanya memberikan hikmat kepada Salomo, tetapi juga Tuhan memberikan bonusnya. Apa bonusnya? Kekayaan, umur panjang, kemuliaan, kemenangan atas musuh, bahkan kemasyuran, ketenaran diberikan kepada Salomo. Sehingga dikatakan tidak ada seorang pun yang seperti Salomo di dalam hikmatnya ketika dia mengambil keputusan. Saudara-saudara, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Berapa banyak orang mengalami kekalahan karena tidak berhikmat? Pasti banyak ya. Berapa banyak orang yang kehilangan peluang, kehilangan kesempatan karena kurang berhikmat atau tidak berhikmat. Ini tentu menjadi evaluasi atau introspeksi bagi saya, bagi kita sekalian. Seringkali bahwa Tuhan sudah memberikan kita kesempatan, tetapi kita menyia-nyiakan kesempatan. Akhirnya yang tinggal hanya penyesalan. Tapi penyesalan selalu memang datang belakangan ya, terlambat. Saudara-saudara, mari kita tetap hidup di dalam pimpinan Tuhan. Kita perlu terus meminta hikmat dari Tuhan, sehingga kita dapat melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Kita meminta pimpinan dari Allah Roh Kudus, agar kita dapat mengerti kehendaknya. Dan akhirnya kita bisa hidup berkemenangan, mengalahkan segala keinginan dunia ini. Ada keinginan mata ya, ada keinginan daging, ada keangkuhan hidup. Tipu daya si jahat, si iblis seringkali melemahkan kita. Tetapi ketika kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, sebagaimana kalau kita membaca dalam Galatia pasal 5, bahwa ada peperangan yang kita alami di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Peperangan antara keinginan daging dan keinginan roh. Tetapi ketika kita memberi diri dipimpin oleh roh, maka kita akan mengalami kemenangan secara rohani. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Kemenangan terjadi ketika kita hidup
mengutamakan atau memprioritaskan kerajaan Allah, kita menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Saudara-saudara, ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya, Yesus mengajar mereka akan banyak hal. Yesus berkata, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Matius pasal 5 ya, ayat 13 sampai 15 kita bisa baca di sana. Garam akan memberi rasa ataupun memberi dampak. Demikian pun terang, dikatakan di sana tidak bisa disembunyikan. Yesus berkata, kamu akan mempunyai terang hidup. Dengan kata lain, kamu harus menjadi saksiku. Yohanes pasal 8 ayat 12 tadi. Menjadi saksi, baik melalui perbuatan baik, demikian juga melalui pemberitaan akan firman, pemberitaan akan kebenaran. Murid-murid diajar agar mereka memiliki kehidupan rohani yang benar. Baik di dalam kehidupan doa mereka, di dalam berpuasa, di dalam firman, di dalam persekutuan. Tuhan mengajarkan murid-muridnya supaya mereka terus meningkat di dalam hal-hal rohani. Mereka diajar agar memiliki kehidupan moral yang benar dengan terus menjaga hidup di dalam kesucian, hidup di dalam keadilan, hidup di dalam kebenaran. Mereka juga diajar agar mereka memiliki kehidupan sosial yang benar, mau berbagi, ataupun dikatakan di dalam Matius itu bersedekah dan saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Mereka juga diajar agar mendahulukan ataupun mengutamakan kerajaan Allah dan hidup di dalam kebenarannya, dibandingkan dengan hanya mementingkan kebutuhan-kebutuhan yang sementara. Maka di sana dikatakan Matius pasal 6, jangan khawatir akan hidupmu. Jangan khawatir hanya perkara makan, minum, tempat tinggal, karena burung-burung pun dipelihara. Ciptaan yang lain pun dipelihara. Apalagi kamu, manusia, gambar Allah, yang sudah dipilih secara khusus untuk melayani. Maka pastilah Tuhan memberikan jaminan pemeliharaan, memberikan jaminan kemenangan. Jikalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, memprioritaskan Tuhan sebagai yang terutama di dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi bahwa kemenangan akan kita alami ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, mengutamakan kerajaan Allah. Kita sungguh-sungguh menjadi garam dan terang, melakukan amanatnya. Maka percayalah, dia akan menyertai, dia akan memelihara, dia akan meluputkan kita dari segala bahaya, dari segala persoalan-persoalan hidup di dalam dunia ini. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan, melewati tahun 2020, tentu ada banyak kenangan di dalamnya. Juga ada banyak pelajaran yang bisa kita jadikan sebagai evaluasi. Apakah saya lebih banyak kalahnya atau menangnya di dalam perjalanan rohani saya? Masing-masing kita bisa mengingat, masing-masing kita bisa menilai, mengevaluasi diri kita. Ketika kita mengevaluasi diri, kita semakin mengenal diri, supaya kita bisa mengalami pembaruan di tahun yang akan datang, tahun 2021. Lebih baik lagi, orang menyebut ada resolusi. Ada satu komitmen yang baru. Saudara-saudara, kita bersyukur sekali lagi jika hari ini kita ada. Semua karena kemurahan Tuhan, amin ya. Semua karena berkat Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan yang ajaib. Kita mau mengalami kemenangan demi kemenangan, tapi bagaimana caranya? Tadi saya sudah sampaikan, pertama, milikilah pertobatan dan iman yang sungguh-sungguh. Kedua, hiduplah dalam hikmat dan pimpinan Tuhan. Dan yang ketiga, dahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadilah garam dan terang bagi dunia ini. Jadilah saksi Tuhan. Sudah jelas bahwa di luar Yesus tidak ada kemenangan yang sejati. Sebab dialah pemenang yang sejati. Dialah terang yang sejati. Dialah sang terang yang memberikan kita kehidupan, yang mencerahkan hati kita,
agar kita semakin bijaksana, serta memelihara, menjaga kehidupan kita dengan hidup di dalam ketulusan, hidup di dalam kesucian, sampai kita tiba di tujuan akhir, mengalami kemenangan tiap-tiap hari, sampai kita tiba di tujuan, kita mengalami kemenangan total, menang atas dosa, atas iblis, atas maut, bersama-sama dengan Yesus Kristus di dalam kerajaan yang kekal. Kemenangan yang membawa kita kepada kebahagiaan yang kekal. Kemenangan yang mendatangkan kemuliaan yang tiada taranya. Tuhan kiranya memimpin Bapak, Ibu, Saudara kita sekalian melewati tahun 2020 yang tinggal beberapa jam lagi, dan kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2021 dengan semangat yang baru, dengan keyakinan bahwa kita pasti akan terus mengalami kemenangan ketika kita hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Kiranya renungan ataupun firman Tuhan pada hari ini, di akhir tahun ini, boleh meneguhkan iman kita dalam menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, dan mengakhiri tahun ini dengan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur Engkau sudah memimpin kami melewati bulan demi bulan, dan kami akan mengakhiri tahun 2020 semua oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, bahkan meneguhkan kami, dan memimpin kami agar kami tetap hidup mengandalkan Tuhan, mendahulukan kerajaan Allah, hidup dalam kebenaran, sehingga kami mengalami hidup yang berkemenangan tiap-tiap hari. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami, dan kami memohon kiranya sekali lagi Roh Kudus berkuasa atas hidup kami, memimpin mengendalikan seluruh hidup kami, supaya kami tetap hidup di dalam damai sejahtera, hidup dalam sukacita, hidup di dalam hikmat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.